Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut nih, aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang udah mau bergabung atau hadir di podcast Pancasila kali ini. Sebelum kita mulai bincang-bincang tentang Pancasila, mungkin kita kenalan dulu kali ya agar lebih akrab. Mulai dari saya dulu, pertama nama saya Alfandria Stanti. Nama saya Alifa Melia. Nama saya Alia Ramadhani. Nama saya Fatina Fandini. Nama saya Nur Khalifah. Iya, sekarang kita langsung aja nih ngomongin Pancasilanya ya teman-teman. Aku pernah baca nih menurut etimologis Pancasila itu berasal dari dua kata, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Nah, di dalam dasar-dasar ini juga ada aturan-aturan tersendirinya nih ya teman-teman, perihal tingkah laku atau norma-norma. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih pernah baca atau punya pendapat sendiri mengenai Pancasila ketika mendengar kata Pancasila mungkin terbesit apa gitu di otak teman-teman? Boleh dong diutarain, silakan. Mungkin dari Kak Nur Khalifah duluan ya? Oke, baik Kak, izin menjawab. Secara singkat, ini Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Nah, yang pernah saya baca menurut Bapak Insinyur Soekarno. Arti Pancasila menurut Insinyur Soekarno adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara saja, namun lebih luas lagi gitu, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia, seperti itu. Iya, jadi Pancasila ini diartikan sebagai jiwa bangsa Indonesia, begitu ya Kak Nur Khalifah. Iya. Selanjutnya mungkin teman-teman yang lain atau dari Kak Alia mungkin ada pendapatnya. Nah, ada juga nih Kak, menurut Muhammad Yamin. Jadi, Pancasila berasal dari kata panca, yang berarti lima, dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, Pancasila dapat diartikan menjadi 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Gitu, kata menurut Muhammad Yamin. Ya, menurut Bapak Muhammad Yamin itu sebagai aturan tingkah laku kehidupan sehari-hari begitu ya. Mungkin Kak Alifa mau menambahkan? Nah iya Kak, seperti yang sudah saya pernah baca, menurut Notonegoro, arti Pancasila adalah dasar Palpasa dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan, dan kesatuan, serta juga sebagai pertahanan bangsa Indonesia. Iya, benar banget nih Kak. Di Pancasila itu sendiri juga tercantum ya dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Tentunya Pancasila ini mungkin bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia begitu. Mungkin terakhir Kak Fatina, silakan boleh ada pendapatnya. Iya, karena kan Pancasila merupakan sebuah dasar negara dari Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila-sila yang ada di Pancasila ini memiliki maknanya masing-masing yang harus diterapkan ke dalam kehidupan setiap masyarakat di Indonesia. Saya juga pernah baca, menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Itu, Wah, Kak. menarik banget nih ya tentang filsafat negara. Boleh dijelaskan lebih lanjut lagi Kak tentang filsafat negara Pancasila sebagai filsafat? Ya, filsafat itu pada hakikatnya merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara karena mengandung pengertian bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, Kak. Iya benar banget nih. Pancasila kan menganut pada Undang-Undang Dasar juga harus di dalamnya ya Kak. Jadi undang-undang itu harus dibuat menganut pada Pancasila itu sendiri. Sebagai mahasiswa nih, kira-kira teman-teman sekalian, apa sih tujuan dari mempelajari atau dengan adanya pendidikan Pancasila? Baik, izin menjawab Kak. Pendidikan Pancasila ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang selalu ada di universitas. Nah, ketentuan ini berdasarkan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pasal tersebut menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasannya
mata kuliah pendidikan Pancasila ini mata kuliah wajib di setiap universitas gitu loh, Kak. Oh iya, benar banget nih. Menjadi wajib karena udah ada undang-undang sendirinya ya, Kak. Jadi kita wajib banget nih mempelajari Pancasila. Dengan yang tadi juga udah dibahaskan Nur Khalifah sebagai jiwa bangsa, tentunya kita harus mempelajari Pancasila itu sendiri. Kira-kira nih, Kak, kita kan sudah lama sekali mempelajari Pancasila. Mungkin dari SD, SMP, SMK, atau SMA, sampai kuliah ini. Masih penting nggak sih Pancasila ini dipelajari di masa kini gitu? Secara kan sekarang ini zaman digital ya, Kak. Kebanyakan tidak mempelajari Pancasila gitu, melihat-lihat hal yang lain. Masih penting nggak sih Pancasila dipelajari di masa kini? Izin menjawab ya, Kak. Menurut saya penting untuk mempelajari Pancasila di masa kini. Pancasila juga wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara karena sebagai landasan bagi kehidupan. Agar negara kita tetap kokoh dan tidak mudah terjadi perselisihan, maka dari itu penting untuk kita memiliki dasar negara dan ideologi yang kuat. Karena di Indonesia kan kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan kondisi wilayah yang sangat besar. Maka kita perlu mempelajari Pancasila. Gitu, Kak. Iya benar banget nih, sebagai negara Indonesia ini kan negara yang beragam sekali ya, mulai dari suku, ras, atau agamanya juga. Pancasila ini balik lagi menjadi pemersatu bangsa begitu ya. Hmm, belakangan ini nih aku sempat ada survei nanya-nanya ke orang-orang gitu. Pada hafal nggak sih sila-sila Pancasila dari kelima sila itu? Dan kebanyakan masih pada belum hafal nih Kak. Kira-kira Kakak terpikirkan nggak ada metode untuk mempelajari Pancasila agar lebih mudah dihafal di masyarakat kita saat ini? Oke, kalau menurut saya tidak terlalu rumit untuk menghafal Pancasila jika pada dasarnya diri kita ingin atau mau untuk memajukan bangsa kita pasti mempunyai keinginan yang besar tanpa paksaan untuk menghafal Pancasila. Mungkin bisa dengan cara-cara yang tidak membosankan. Untuk menghafal Pancasila pasti akan lebih menyenangkan kan? Itu juga Iya benar. dengan Pancasila dijadikan mata kuliah agar Pancasila dapat dijadikan pedoman hidup bermasyarakat dan juga agar Pancasila tumbuh dan melekat pada setiap warga Indonesia karena pada dasarnya Pancasila merupakan nilai-nilai yang sudah ada pada masyarakat Indonesia. Iya, sebenarnya Pancasila ini mudah untuk dihafal ya Kak, karena emang udah dari kebiasaan norma-norma kita sendiri, Indonesia memang berasal dari Pancasila, seperti itu ya Kak. Nah, bagaimana nih Kak, kalau kita sudah hafal, sudah tahu apa itu Pancasila, sudah belajar sejak dini, kira-kira bagaimana cara mengamalkannya di kehidupan sehari-hari nih Kak? Baik, Kak, izin menjawab. Untuk mengamalkan Pancasila, di setiap silanya itu pasti ada ya cara pengamalannya. Nah, saya akan memberikan penjelasan 3. Yang pertama itu senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki toleransi yang tinggi antar umat beragama. Dan yang ketiga, menjaga kerukunan antar setiap warga negara. Seperti itu. Jadi, nanti kita tanya ke teman-teman yang lain, pengamalannya sesuai dengan sila-sila yang ada, seperti itu. Iya, boleh dilanjut nih teman-teman yang lainnya. Dari sila pertama mungkin kita bahas dulu ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa nih. Bagaimana cara pengenalannya? Mengamalkannya juga. Cara mengamalkan Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu dengan menjaga ketenangan lingkungan ketika orang lain sedang melakukan ibadah, serta menghormati orang yang berbeda agama. Itu sih Kak kira-kira. Iya, kayak ini mungkin contohnya ya ketika kita tahu sendiri di Jakarta ada masjid dan gereja yang berdampingan seperti katedral dan istiqlal. Biasanya kalau istiqlalnya nih umat Islamnya lagi lebaran, katedralnya biasanya meminjamkan lahan parkirnya dan bergantian ketika umat Kristiani katedralnya sedang ada Natal dan istiqlalnya meminjamkan lahan parkir. Mungkin seperti itu ya toleransinya ya. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Atau kita lanjut ke sila kedua? Kita lanjut ke sila kedua kali ya, Kak. Lanjut, Kemanusiaan Kak. yang adil dan beradab. Gimana nih ngomongin sila kedua Pancasila? Kira-kira bagaimana cara mengamalkannya di kehidupan sehari-hari? Izin menjawab ya, Kak. Kan sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab.
cara mengamalkannya itu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan sebagainya. Gitu, Kak. Mungkin dari sila keduanya tadi yang kemanusiaan adil dan beradab ya Kak, bagaimana cara mengamalkannya di kehidupan sehari-hari? Ya, baik, saya izin menambahkan sesuai dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita ini tuh sebagai manusia tuh jangan memiliki rasa semena-mena terhadap orang lain. Kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Terus kita juga harus berani membela kebenaran dan keadilan yang ada seperti itu, Kak. Ya benar banget nih. Secara kan akhir-akhir ini mungkin ya hukum itu kurang adil nih Kak. Mulai luntur mungkin ya. Dari mulai yang kasus kemarin yang karantina aja ada yang bisa lolos tuh ke pandemi. Padahal itu membahayakan seluruh warga Indonesia juga ya Kak. Sepertinya memang harus diperketat dan transparansinya harus lebih terlihat ya Kak seputar hukum yang adil ini. Untuk menerapkan sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut. Oke, kita beralih ke sila ketiga mungkin ya Kak, Persatuan Indonesia. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Ya, kita bisa mengamalkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dengan membangun hubungan baik dengan siapapun tanpa memandang agama, suku, dan ras. Jadi kita juga harus rela berkorban demi kepentingan sosial di masyarakat. Jadi kita itu tidak boleh egois, serta menjaga baik lingkungan masyarakat. Begitu, Kak. Jadi lebih menghindari adanya konflik ya Kak, agar lebih satu nih Indonesianya gitu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, seperti itu ya Kak, kata pepatah. Ya bisa dilanjut ke sila keempat mungkin ya. Kita langsung aja nih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Silakan bagaimana cara mengamalkannya? Ya, Kak, cara mengamalkan Pancasila sila keempat ini yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan cara menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan cara bermusyawarah, serta menghormati pendapat orang lain dalam bermusyawarah. Kira-kira begitu sih, Kak. Ya, sebagai Indonesia, sebagai negara yang demokrasi ya Kak, demokratif banget nih, kita emang harus adanya musyawarah agar menemukan solusi gitu ya. Lebih tepatnya emang jalan keluarnya ini sesuai Pancasila nih, musyawarah harus diterapkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjut langsung ke sila kelima mungkin ya Kak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana nih Kak menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya berat satu sama lain gitu. Kira-kira ada pendapatnya Kak? Oke, baik, izin menjawab untuk yang sila kelima ya. Cara mengamalkannya itu kita harus bersikap adil terhadap seluruh anggota masyarakat. Tapi tidak hanya terhadap anggota masyarakat aja, di setiap anggota keluarga atau di setiap kelas, setiap lingkungan-lingkungan kita harus bersikap adil seperti itu dan memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa membeda-bedakan seperti itu. Iya Kak, benar banget nih. Kita nggak boleh pilih kasih ya Kak. Mau nolongin yang mana nih, temen yang baik atau temen yang nggak baik, kita harus tolongin dua-duanya. Nggak boleh melihat siapanya itu ya. Benar banget nih. Oke, udah pelajari tadi apa itu Pancasila, bagaimana pentingnya Pancasila dipelajari di masa kini. Kira-kira nih Kak, dari umur berapa atau dari range umur berapa gitu, dari mahasiswa, anak TK atau SD yang wajib untuk mempelajari Pancasila ini sendiri? Mungkin Kak Fatina atau yang lainnya bisa menjawab? Saya izin menjawab ya, Kak. Menurut saya untuk mempelajari Pancasila ini sejak dini tuh udah bagus banget sih Kak, karena nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak yang masih usia dini gini. Karena agar nanti setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan diharapkan juga bagi para orang tua untuk membimbing anaknya sedari dini mungkin dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Gitu, Kak. Iya benar banget nih, sedari dini mungkin agar ketika sudah besarnya tetap hafal ya Pancasila itu sendiri ya. Jadi lebih banyak yang hafal lagi nih di masa yang akan datang. Terima kasih nih untuk kakak-kakak teman-teman sekalian yang udah sempatin waktunya untuk hadir di podcast Pancasila kali ini.
Iya Kak, terima kasih juga Kak atas Terima kasih waktunya. juga Kakak Moderator. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.